Halo sahabat bicara, balik lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, akhir-akhir ini tentunya banyak banget marak kafe-kafe kekinian yang bermunculan dengan fitur-fitur atau juga ruang-ruang space yang fungsinya fungsional dan juga unik tentunya. Selengkapnya akan kita bahas lebih detail dengan narasumber yang udah hadir hari ini, Kak Jundi Faizi. Ya, betul. Thank you nih Kak udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Sabi kali ini. Siap, sama-sama Mbak Vira. Jauh-jauh dari Cilegon ke sini hari ini spesial buat di podcast Sabi. Betul. Ya, buat ngobrol sama Mbak Vira dan sahabat Sabi ya. Tentunya pasti. Kak Jundi ini tentunya sekarang sedang sibuk apa nih? Masih sibuk kuliah juga sambil ngurus anak dan ngurusin project. Oke, so jadi junior arsitek lah ya. Ya, seorang kayaknya lebih ke udah profesinya sebagai arsitek tapi nyambinya kuliah gitu. Bisa dibilang seperti itu. Cuman alhamdulillah ya dapat kepercayaan dari orang gitu. Jadi walaupun saya masih belajar tapi dikasih kesempatan untuk learning by doing gitu. Jadi saya sedikit lompat dan akhirnya ambil project-project yang sudah ada gitu dan beranikan diri untuk ambil project itu, untuk ambil peluang itu, betul. Kalau orang-orang pada umumnya biasanya tuh kuliah sambil kerja gitu ya. Ini kayak kerja sambil ya udahlah sambil fokus di menyamar jadi mahasiswa arsitek gitu ya. Sebelumnya keluarga memang berasal dari arsitek gitu yang lainnya. Bukan, bokap nyokap itu wira swasta. Jadi mereka pengusaha semua, tapi mereka kasih didikan bahwa kita harus bisa mandiri lah istilahnya. Jadi gue aimingnya kalau misalkan lulus nanti dan jadi arsitek ya pengennya buka biro sendiri, buka konsultan sendiri gitu. Jadi aimingnya ke depan seperti itu. Dengar-dengar juga sempat ngejalanin usaha percetakan publishing gitu ya Kak? Sebelumnya itu tuh gimana tuh? Ya jadi awalnya mungkin cerita dari awal kali. Oh ya boleh, silahkan. Iya, kenapa gue bisa ambil arsitek gitu ya? Awalnya dari kecil suka gambar, terus zaman-zaman mau masuk SMA itu pengen gambarnya lebih jago lah. Akhirnya kursus di Carrot Studio di Jakarta Utara situ, lebih ke ilustrasi dia. Jadi kayak gambar realistis seperti apa, terus teori-teori gambar, tapi pengen gambarnya tuh lebih berwujud, lebih ada fisiknya gitu. Kalau zaman dulu kan baru ada belum ada digitalize ya. Iya, jadi masih di kertas pakai krayon atau cat air atau cat oil paste ya, cat minyak. Terus pengen gambar itu lebih berwujud dibanding hanya gambar terus taruh di kertas, taruh di rumah gitu, nggak ada yang lihat kan. Dulu belum ada Instagram juga, baru-baru gitu kan. Jadi gue ambil lah jurusan arsitektur. Tapi sebelumnya setelah gambar itu gue kerja sama bokap. Bokap punya percetakan. Di situ gue banyak belajar sih tentang cetakan, terus gimana cara desain brosur, banner, terus stiker gitu. Oh, jadi percetakannya itu percetakan yang buat cetak brosur, art karton, stiker, kromo, vinil gitu-gitu. Tapi di daerah Cilegon. Dan itu mau nggak mau harus bisa desain. Software pertama yang dipakai Corel kah? Corel pasti. Corel. Photoshop untuk image editing aja. Terus di waktu Corel tuh ngoprek apa tuh, Kak Jundi? Banyak bikin brosur, terus company profile dan lain-lain, logo juga. Cuman gue pengen punya tantangan baru gitu loh untuk mendesain gitu loh. Itu gue jalan sekitar lulus SMA itu nggak langsung kuliah ya. Jadi gue sempat gap year itu sekitar 2 tahun. Terus sekitar 2 tahun 3 tahun akhirnya
di masa gap year gue kerja sebagai desain grafis, pengen tantangan baru, akhirnya gue ambil arsitektur gitu. Oke, jadi sempat gap year ya. Ya. Tapi jangan khawatir, Vira juga gap year sih, cuma beda ya. Gap year yang ini berhasil, gap year ini kayak, Vira, kamu habis ini ngapain lagi? Tapi kan di sini akhirnya keren nih bisa ngobrol sama saya. Bisa ngobrol sama Yeah. Bang Juni tentunya di sini. Yeah. Terus akhirnya menekuni terjun ke yang awalnya desain percetakan, Yeah. grafis, logo dan lain company profile, sampai akhirnya sekarang fokus ke desain bangunan. Yeah. Apa ya, momen triggernya tuh apa yang akhirnya kayaknya nih tertarik deh ke bangunan gitu? Iya, karena gue ambil kuliah arsitektur, terus di pertengahan semester itu datanglah project-project karena teman-teman gue tahu gue kuliah arsitek, datang dari teman-teman lama, terus gue minta tolong dong, gue pengen bikin coffee shop, awalnya coffee shop kan, terus bisa nggak lo desainin? Akhirnya ya udah saya beranikan diri untuk ambil peluang itu walaupun saya masih kuliah ya, walaupun ya karena saya juga kuliahnya ambil kelas karyawan, jadi ada waktu senggang lah ya. Ada waktu lah. Oke, nggak kalau sebelum jadi mahasiswa gitu kan, awalnya kan masih yang desain grafis di publishing itu kan, terus akhirnya sampai ke menentukan bahwa fokus gue kayaknya di bangunan. Apa ada momen apa gitu? Oh ya, pertama itu dulu ambil project itu masih kerja sama bokap. Ya, jadi masih sebagai desainer grafis, terus ambil sampingan lah. Ini sampingan saya baru saya job ini. Ambil saya job, terus dirasa mengganggu jam kerja juga karena walaupun kerja sama orang tua tetap lah kita harus profesional ya. Jadi akhirnya karena gue ngerasa ini terpecah, gue harus milih nih mau ke desain grafis atau arsitektur. Sedangkan kuliah yang gue ambil kan arsitek. Ya gue harus bisa belajar banyak lagi tentang arsitek. Mau nggak mau gue putusin untuk menyudahi desain grafis, walaupun ya nggak gue tinggal amat, masih terima. Akhirnya gue jadi full time freelancer gitu. Jadi yang Vira tangkap ini emang Kak Jundi ini emang orangnya oportunis aja gitu ya, di depan ada peluang apa dilihat, oke gue garap nih abis itu. Iya, nekat sih. Nekat ya. Nekat di Bondo, nekat. Ada ini nggak inspired by siapa gitu, mungkin tokoh-tokoh arsitek atau desain tertentu yang akhirnya jadi role model gue nih? Gua ini sih suka sama Correvano Satria itu. Correvano ini tema desainnya, selera desainnya minimalis, modern gitu, buka-bukaan lebar, jadi kelihatan modern banget, untuk cocok untuk masa kedepannya nanti. Desain bangunan tuh lebih futuristik dan lain-lain, tapi juga tetap fungsional gitu. Selain estetika juga memikirkan untuk fungsi kebermanfaatannya, betul, gitu. Dan Vira dengar-dengar baru-baru ini Kak Jundi baru aja menyelesaikan project Casa ya, coffee shop salah satunya betul. Terus Casa, atau mungkin ada project lain lagi yang baru diselesaikan yang Vira belum tahu? Iya, setelah Casa itu ada rumah angkringan juga di Cilegon juga. Terus ada Fresco itu cuma renovasi doang. Terus sekarang lagi mengerjakan coffee shop martabak hoki premium. Jadi dia bisa makan martabak per slice gitu, terus sambil ngopi. Tapi juga bukan sekedar martabak, jadi ini martabak spesial lah gitu. Toppingnya spesial atau tempatnya yang bikin spesial? Tempatnya spesial, toppingnya spesial, terus kopinya spesial, kopinya by Depresso juga. Wah, oke. Jadi banyak proyek yang baru aja diselesaikan dan juga akan dikerjakan juga. Betul, banyak gitu ya? Ya alhamdulillahnya ya, karena dari gua rasa sih yang penting untuk arsitek junior tentunya itu untuk ada portofolio terbangun. Jadi ada fisiknya gitu, orang bisa ngelihat hasil desain kita yang terbangun seperti apa. Yang dari sekian banyak proyek yang disebutkan tadi gitu kan, semuanya pasti berkesan dan semuanya juga pasti Kak Jundi juga memiliki banyak perannya di dalamnya gitu. Cuma mungkin ada one of project-project yang disebutkan tadi yang mau dibagikan di Sahabat Bicara di Sahabat Bicara tentang bagaimana Kak Jundi menyelesaikan projectnya itu, mulai dari pastinya kan pre-produksi atau saat produksinya sama setelah produksinya gitu. Pertama kalau gue mendesain itu tentunya survei ke lapangan yang akan dibangun tuh tanahnya seperti apa atau bangunannya yang sudah jadi seperti apa existingnya. Let's say kita nyebutin project si Casa itu tadi. Kalau Casa dari tanah kosong. Dari tanah kosong, jadi gue survei terus
mengukur-ukur gitulah standar, terus analisa nih matahari dari mana ke mana, angin gimana, sirkulasi gimana, jalannya selebar apa, nanti kalau misalkan ini kendaraan lalu lalang gimana, parkir gimana, itu akhirnya dituangkan ke hasil desainnya. Desainnya setelah itu mulai dari konsep diajukan ke klien, akhirnya misalkan ada revisi, ya udah kita revisi, terus setelah direvisi, oke, klien setuju, kita presentasi dari gambar visualnya itu pakai 3D realistik gitu, pakai Lumion. Terus setelah itu mulailah keluar gambar kerja, terus akhirnya pelaksanaan proyek gitu. Pelaksanaan proyek, setelah itu dalam masa pembangunan dan setelah pembangunan itu kita ada pengawasan. Jadi gua ngawasin langsung ke site gitu. Pas kasa itu lumayan apa ya, challenging karena satu, kliennya ya apa ya, seleranya tinggi, punya selera tinggi gitu. Terus gimana gue caranya bisa memuasin dia gitu. Jadi itu juga project pertama gue, jadi gue harus buktiin gue bisa buktikan bahwa gue bisa mampu untuk menyelesaikan project tersebut gitu. Itu untuk menyelesaikan project desain itu satu tim kah atau emang Bang Jundi aja nih yang ngerjain desain itu? Kalau dulu kasa gue sendiri. Wow, benar-benar sendiri dari mulai fasadnya kan? Iya, jadi mulai semuanya. Kalau misalkan di konsultan biasanya dipecah, dia ada yang drafternya, ada yang desain konsepnya dan segala macem gitu. Jadi kalau gue ini benar-benar masih sendiri, dan akhirnya lambat berjalan waktu. Ya gue sadar gue nggak bisa sendiri sebenarnya, gue harus bangun tim. Akhirnya gue bangun tim lah, ada teman-teman juga dari kampus gitu yang mereka freelancer juga gitu. Akhirnya gue gandeng lah. Oke, konsepnya tuh yang project yang itu tuh konsepnya gimana ya Bang? Karena kalau viralnya tuh ada open space-nya juga, terus bagian depannya juga lebih semi-semi apa ya, urban, apa sih Vira, soto hebat pokoknya semen-semen gitu deh. Industrial maksudnya, ya lebih ke industrial gitu. Dengan open space gitu. Ya, jadi pertama budget sih. Gue perlu ngobrol juga awalnya kan sama klien, gimana budgetnya berapa gitu kan. Kira-kira ya udah, akhirnya kita hitung juga materialnya, BOQ segala macem. Akhirnya keluarlah angka, dan kita harus bisa dengan memanfaatkan budget tersebut biar bisa jadi seperti yang klien harapkan gitu loh. Jadi di situ kalau kasa ya, ngobrol kasa itu bisa dibilang industrial modern, ya jadi simple sebenarnya, aksen-aksen garisnya. Terus yang spesial itu ada labirin di tengah. Iya betul. Jadi gue pengen buat experience orang masuk ke dalam coffee shop itu beda gitu. Kayak dari depan tuh ada tembok tinggi, kesannya untuk dapetin privacy dari dalam keluar gitu. Sedangkan tapi dikasih roster untuk kasih sneak peek nih, orang bisa ngintip gitu, di dalam tuh ada apa sih gitu tuh. Terus akhirnya orang penasaran, masuk, wah, gede gini ya, padahal ya hanya ini aja, dinding aja. Terus masuk, setelah labirin tuh langsung disuguhin sama ngadep ke bar gitu loh. Jadi orang langsung jalan mesen kopi segala macem sambil itu kayak catwalk gitu loh. Jadi orang jalan situ udah kayak catwalk gitu. Ada fasenya lah ya, sampai akhirnya sampai terbuka seperti itu akhirnya. Bang Jundi bisa dapetin ide yang bisa dibilang unik kayak tadi tuh di mana biasanya ngedapetin ide-ide yang kadang kan pasti ada momen di mana kita stuck gitu kan. Terus tapi tetap harus punya ide nih karena ada project gitu. Ketika stuck terus dapetin ide-ide cemerlang berlian gitu, gimana caranya? Iya, kita sebagai mahasiswa arsitektur tuh harus banyak belajar sebenarnya. Jadi banyak jalan-jalan, banyak ngeliatin bangunan-bangunan yang keren-keren, terus jalan-jalan ke coffee shop keren gitu. Terus juga buka-buka banyak memperbanyak inilah referensi arsitektur. Itu kan bukan hanya dari jalan-jalan aja sebenarnya. Sekarang kan udah gampang, udah pakai Google Map, ada Pinterest, ada Instagram segala macem gitu. Berarti setuju nih ya kalau misalkan belakangan ini banyak coffee shop yang memiliki desain arsitektur tuh yang menarik, unik, dan bisa bisa
kemudian menciptakan segmenting market dari coffee shop tersendiri gitu. Betul. Ini gimana nih menurut Kak Jundi, Bang Jundi ini manggil apa sih ini Kak Bang? Karena saya orang jauh, Mas aja. Oke, siap. Bagaimana menurut Mas Jundi ini korelasi antara bangunan coffee shop yang menarik dengan kenyamanan dan minat kunjung pembeli? Pasti semua itu berkaitan ya. Tempatnya enak, kalau kopinya kurang enak juga kurang gimana gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan ada coffee shop itu idealnya kopinya enak, tempatnya enak, nyaman, penghawaannya enak, terus sirkulasinya juga enak, di situ nggak crowded, nggak sempit segala macem. Itu sangat dibutuhkan untuk coffee shop yang ideal gitu loh. Jadi sebenarnya banyak referensi, bisa cari-cari juga yang udah jadi banyak banget, Mbak. Oke, kemudian kita tadi bicara tentang coffee shop juga, dan dalam membangun suatu project atau bangunan nih, Mas Jundi, hal utama apa aja yang harus diperhatikan sih? Apa aja hal-hal utama yang harus diperhatikan? Apakah misalkan sumber airnya atau lingkungannya di sana, apakah dia mudah mungkin dari segi kriminalnya juga, atau di sana mungkin daerah Bandung yang dingin, Jakarta yang panas, dengan juga cuaca tentunya apakah harus diperhatikan, terus konsep bangunannya juga apa aja nih yang hal-hal utama yang harus diperhatikan kalau mau desain bangunan coffee shop? Ya pertama kita harus merespon semua itu ya, merespon pencahayaan matahari bergerak dari mana ke mana, terus panasnya nih dari mana gitu, terus angin ini bisa berhembus dari mana ke mana, itu semua harus kita respon dalam bentuk desain yang akan kita buat gitu loh. Kita harus bisa pertama harus menganalisa betul itu gimana, semuanya itu harus kita rangkum jadi analisa, terus kemudian itu akan dituangkan ke hasil desain yang nantinya bakal dipakai buat bisa dibilang bangunan itu kan nggak mungkin sekarang buat terus jadi terus nanti akhirnya gagal terus dibongkar lagi. Itu kan kita nggak boleh kayak gitu. Jadi semua harus di planning dengan matang sebelum nantinya akan dibangun gitu loh. Oke, jadi banyak yang harus diperhatikan gitu ya. Betul. Ini mau nge-challenge Bang Jundi nih, misalkan kliennya nih Vira nih mau bikin coffee shop. Jal, mau bikin coffee shop yang gimana lu, Jal? Yang tidak terlihat di luar tapi terlihat dari dalam. Oke. Terus Bang Rian mau yang kayak gimana konsepnya? Hutan gitu. Nah tuh, kalau misalkan ada yang mau nggak terlihat dari luar tapi dalamnya banyak, tapi juga mau ada konsep hutannya gitu mungkin. Gambarannya gimana, Bang Jundi? Mungkin gue ngambil referensi yang udah jadi aja kali ya. Itu ada Tanatap di Ampera. Iya bisa sih. dibilang seperti itu kan. Iya sih. Jadi terlihat dari luar tuh nggak kelihatan nih dalamnya kayak seperti parkirannya apa. Luas, Parkirannya misterius. luas, betul. Terus setelah kita di dalam kita dikasih experience berbeda gitu loh. Wah ternyata dalamnya kayak gini, dan dalamnya tuh banyak vegetasi dan segala macem gitu. Dan tanamannya juga kayaknya tanaman-tanaman yang emang udah dipilih gitu ya, yang nggak asal ditanam gitu. Pasti ada landscape arsiteknya sendiri. Landscape arsitek juga banyak banget jenis profesinya. Tapi di Tanatap itu Vira nggak dinyamukin sih Bang. Padahal waktu itu Vira datang pakai baju hitam. Tapi Vira agak nantang juga sih, apakah ada nyamuk gitu kan, dan nggak ada gitu, tapi malah Vira yang jadi nyamuk. Nggak, maksudnya nggak ada nyamuk gitu. Apakah ada tanaman tertentu yang bisa menghindari nyamuk? Karena biasanya kan emang ada jaring yang hitam-hitam itu ya. Yang ultraviolet ya. Iya, tapi kan di Tanatap tuh nggak ada. Emang ada tanaman khususnya mungkin ya? Pastinya ada, pastinya lavender itu kan segala macam. Mungkin dari penghawaan juga, terus site-nya itu berada di mana, itu jadi faktor sih. Misalkan dulunya kebon gitu kan, emang habitatnya nyamuk di situ bisa jadi nyamuk bisa dari situ. Tapi kalau tadinya gue kurang tahu ya kalau Tanatap awalnya gimana, cuman mungkin dengan sirkulasi yang baik dan segala macam tuh jadi nyamuk ogah di situ sih. Dan yang paling penting setelah selesai pembangunan harus ada maintenance-nya juga. Betul. Bagaimana proyek itu akhirnya bisa terjalan dengan
sesuai prosedur lah ya, Iya, nggak ada yang miss gitu. betul. Ini pas banget ini yang kayak baru aja Pak Ganjar lakuin ini di bulan Januari, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2023, di mana Pak Ganjar melakukan sidak kompleks Jatidiri. Ganjar minta pengelola dan pengawas proyek tegas kawal pengerjaan. Dan tepatnya di Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak ke kompleks Stadion Jatidiri. Di sana, Pak Ganjar mendapati bahwa sejumlah pekerjaan renovasi kompleks Jatidiri Semarang kurang bagus, serta meminta pengelola Jatidiri dan pengawas proyek lebih rajin dan tegas mengawal pekerjaan. Berarti ini adanya tokoh pemimpin yang juga ikut concern ke dalam pengawasan pembangunan nih, Kak Jundi, Mas Jundi, melihatnya ini bagaimana? Apakah ini suatu tindakan yang layak diapresiasi atau didukung gitu? Iya pastinya ya, karena proyek itu sangat rawan kecurangan, mulai dari kontraktornya, mulai dari kalau misalkan ngomongin arsiteknya juga banyak kasus kejadian akhirnya bangunannya kurang sirkulasinya, akhirnya terlalu crowded, terlalu ini ternyata masanya terlalu banyak yang ada dalam sini, akhirnya nggak bisa gerak segala macam, sirkulasi pejalan kaki dan segala macam kalau tidak dipikirkan dengan baik ya nanti akan menimbulkan masalah di kemudian harinya. Jadi penting banget buat ada orang seperti Pak Ganjar ini ya, jadi proyek ini harus diawasi dengan betul gitu, harus ada yang galak lah. Jadi supaya semuanya tuh berjalan dengan baik, sesuai dengan perancangan yang sudah direncanakan gitu loh. Jadi nggak boleh ada yang miss sih harusnya. Nah bagus banget kalau Pak Ganjar kayak gitu ya. Oke. Ini adalah apa ya, kita sudah berbicara tadi mengenai desain bangunan dari praproduksi, dari produksi sampai pasca produksi, bagaimana harus maintenance juga gitu. Kak Jundi, Mas Jundi, selaku mahasiswa arsitektur yang sedang menyamar padahal sudah menjadi profesional gitu kan. Belum lah. Amin. Amin. Silakan dong dibagiin dong tipsnya, misalkan di Sahabat Bicara ada yang mau menjadi mendalami dunia arsitektur juga, khususnya saat ini yang sedang cuan-cuannya memang desain cafe, desain warkop gitu kan. Tips bagi para pemula yang masih ragu buat mendalami dunia arsitektur ini, silahkan. Pertama mungkin banyak yang masih takut ya untuk masuk ke jurusan arsitektur, karena memang kalau disadari sih sangat sulit jurusannya ini, jadi banyak teman-teman gue nih yang berguguran di tengah jalan. Nah itu sayang banget. Oh ya? Iya banyak banget, dari mungkin gue satu angkatan tuh 50 tinggal setengah lah. Ya banyak kasusnya. Seleksi alam. Iya makanya ini harus punya mental sih, terutama sebenarnya skill basic mungkin perlu, tapi nggak perlu amat. Kalau lo punya kemauan, insya Allah pasti ada jalannya gitu loh. Jadi nggak boleh putus asa, nggak boleh udahlah gue nggak kuat ini segala macam, itu nggak boleh sih. Jadi harus benar-benar diselesaikan. Terus juga harus punya mental yang kuat untuk ngadepin dosen dan segala macam. Terus juga nanti di lapangan, di proyek itu segala macam kita temuin kontraktor dan owner segala macam, bakal lebih keras lah kehidupannya nanti. Oke. Terus selanjutnya nih, Mas Jundi, adakah harapan dari Mas Jundi ini sebagai mahasiswa arsitektur terhadap dunia perarsitekturan di Indonesia? Yeah. Adakah harapannya mungkin lebih sebetulnya banyak sih sekarang bangunan-bangunan di Indonesia yang menarik gitu, tapi kan banyak kemudian hal-hal yang kadang lupa dipikirin, bagaimana akses akomodasinya sampai ke sana, atau bagaimana maintenance bangunan itu tersendiri gitu kan. Adakah harapannya untuk para arsitektur di Indonesia saat ini? Mungkin masih banyak kedepannya peluang buat mungkin nggak harus arsitek ya, banyak tukang gambar juga mungkin. Mereka hanya mampu untuk sekolah sampai SMA. Nah ini seharusnya sih pemerintah lebih aware sama orang-orang yang kurang mampu ini, untuk kasih program mungkin pelatihan segala macam kan, pelatihan software segala macam. Itu bukan hanya harus mahasiswa arsitektur. Bagusnya lagi kalau misalkan dapat beasiswa gitu ya. Nah mungkin kedepannya seperti itu. Jadi banyak kedepannya peluang arsitek, pas pembangunan kan akan terus lebih banyak kedepannya, betul kan? Makanya harus lebih banyak pelatihan seperti gitu sih. Oke, jadi bukan tentang bagaimana bangunan hari ini, tapi tentang bagaimana SDM yang bisa membangun di masa depan, betul, gitu ya, betul. Bang Jundi. Dan itu dia Sahabat Bicara,
Vira, pembicaraan ini banyak banget tadi Vira dapatkan value-value-nya dengan Bang Jundi gitu diantaranya. Kemudian bagaimana dalam suatu membangun project bangunan gitu yang harus diperhatikan bagaimana environment sekitar gitu ya Bang. Betul. Dan juga sumber air ya, cuaca yang kemudian bisa diimplementasikan pada konsep bangunan itu sendiri. Sahabat bicara, harus Vira akhiri ini pembicaraan dengan Mas Jundi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Vira. Dan ini sahabat bicara kalau mau mendapatkan mug, ada tumbler, kemeja, dan topi bisa didapatkan di berbagai e-commerce di Shopee dan juga di Tokopedia. Untuk mengetahui kapan podcast Sabi ini tayang bisa di-subscribe, dinyalakan loncengnya, dan di-follow Instagram, Twitter, serta Facebook. Mas Jundi, Ya. any projects, next projects gitu apa selanjutnya? Sekarang lagi desain buat renovasi Hotel X Mangkuputra Cilegon. Wow. Sekarang namanya Bali, Hotel Bali gitu. Jadi itu full renovasi mulai dari kamar, selasar, terus lobby, nanti juga mungkin ada kolam renang dan lain-lain. Itu masih banyak panjang ke depan. Wow, masih banyak berarti next project-nya lagi ya. Ya, amin. Ini lagi-lagi Cilegon Pride ini ya. Ya. Pokoknya semoga wish you luck gitu Amin, dengan segala makasih. project di Sama-sama, Mbak kedepannya Vira. ya. Dan Vira juga terima kasih sudah bersedia ngobrol-ngobrol di sini Siap. Mas Jundi. Namun Vira akhiri ini sahabat bicara, jadi Vira pamit undur diri dan Mas Jundi juga pamit undur diri. See ya. Wah. Udah Sudah. berapa menit ya? 25. Udah 5. Ya. Kenapa ya Tanah Atap tuh kayaknya banyak banget dibahas para ini